Ini masih di kebunnya Mas Syarif di Philadelphia. Sebuah kebun yang mungil, tapi ada 20 macam tanaman tahun ini yang ditanam. Dan bisa kalau kurang lahan bisa ditingkat katanya. Nah ini dulu bagaimana mula bukanya? Kok bisa akhirnya punya ide kemudian diimplementasikan menjadi tanaman kebun seperti ini, Mas? Awalnya kan saya kan hanya sekedar hobi iseng gitu loh. Hobi. Tanah ini kan tanahnya gersang, ini kan tanahnya ini nggak subur kan, banyak batu-batu. Terus saya kan orang Indonesia sok makan sayur-sayuran kan, terus saya beli kok mahal. Terus saya mencoba dari 1 meter gitu, saya coba loh kok saya olah-olah pelan-pelan lama-kelamaan tuh jadi menyatu dengan hati saya. Akhirnya saya bagaimana saya kenapa tidak punya lahan sekecil ini saya manfaatkan untuk buat makan sehari-hari kan bisa kan, nggak perlu saya beli lagi. Ada aturan nggak? Misalkan ini kan tanah yang memang tidak diperuntukkan untuk pertanian atau untuk berkebun, nih. Ada nggak peraturan dari kota bahwa ini harus mendapat izin atau ada nggak, Mas? Nah ini pertanyaan bagus. Saya ini kan di komplek kan, tapi saya membuat kebun ini supaya rapih. Jadi orang yang datang itu tidak seperti kebun-kebun yang berantakan atau yang kotor. Jadi melihat tuh enak gitu. Tapi apa nggak rugi, Mas? Sampean kan kerja lumayan keras ini kan, kepanas-panas seperti ini, keringat bercucuran, kemudian juga harus gitu. Saya kan kerja ini kan part-time, Mbak. Kebetulan istri saya Hani itu kan juga kerja. Jadi saling menimpang dalam keluarga. Kalau ekonomi itu timpang kan juga pasti akan timbul nggak enak kan. Nah alhamdulillah saya walaupun partai bisa gini, istri saya itu mendukung. Nah nanti insya Allah saya yang besar itu pengen saya jual, karena juga ada pertanyaan kenapa kok tidak jual, saya belum bisa, hati saya itu belum bisa gitu loh. Kecuali kalau sana memang sini aja banyak orang Indonesia berkunjung, kok saya mau ngejual itu loh, nggak tega gitu loh. Ya mendingan saya kasih terus di atas sini dapat ilmu kan. Menentukan harganya susah. Nah Mas Syarif, konon menurut ilmuwan peran lebah itu penting sekali buat tanaman. Setuju atau tidak, Mas? Saya karena bukan background saya dari IPB atau apa, saya kan nggak ngerti gitu. Tapi lebah itu juga dia itu kan bagus, Mbak. Dia kan memberikan penyerbukan. Ada binatang penyerbukan itu saya setuju juga gitu loh. Ada yang lebah itu memang dia menyerbu bikin subur, ada juga yang kumbang yang memang bawa penyakit ada gitu loh. Nah ini Mas Syarif ada sebuah liputan bagaimana dampak insektisida itu justru mengurangi populasi lebah dan merugikan namanya panen. Kita lihat aja liputannya berikut. Populasi lebah liar di Amerika Serikat dan Eropa terus berkurang. Menurut para ilmuwan, hal ini berdampak negatif. Bees are pollinators of both crops and wild plants. And the wild bees are actually more important than previously thought. Penurunan populasi lebah diduga diakibatkan oleh benih tanaman yang diberi insektisida jenis neonicotinoid. Benih ini tumbuh menjadi tanaman yang beracun bagi hama dan tidak berbahaya bagi serangga lain. Namun lebah terkena dampaknya karena mereka mengkonsumsi sari dan serbuk bunga. Untuk itu, tim ilmuwan melakukan riset dengan mengamati gerak-gerik lebah di kebun bunga canola ini. The most dramatic result we found was that bumblebee colonies almost didn't grow at all at the clethianidin treated sites compared to the control sites. Sementara suatu spesies lebah yang bersarang di dekat kebun dengan insektisida lenyap. Secara umum populasi lebah liar di daerah yang diberi insektisida hanya separuh dari daerah kebun yang bebas insektisida. These results are pretty dramatic in terms of showing effects on wild bees. Sementara itu ilmuwan dari University of Maryland yang kami hubungi lewat Skype mengamati bahwa meskipun neonicotinoid tidak mempengaruhi sarang lebah liar, namun tetap menimbulkan masalah. Honeybees are the model system used to evaluate the safety of pesticides. But this study suggests that perhaps we shouldn't be using honeybees as a model system, but rather be using some of these other bees. Walaupun Uni Eropa telah melarang penggunaan neonicotinoid sejak tahun 2013, menurut Van Engelsdorp, insektisida ini adalah yang paling aman selama digunakan dengan benar. Rather than ban, I think we have to go back to the basics and come back to some basic common sense practices to make sure we only use products when we need to use them. Menurutnya, jika berlebihan, petani justru akan membunuh lebah, makhluk yang sangat membantu tanaman. Dari Washington DC, tim VOA. Ya,
Itu tadi liputan tentang lebah. Kalau nggak salah ada buku yang baru ya, Mas Syarif, keluar Haikal Garden. Ini untuk pendidikan anak. Gimana tanggapannya selama ini? Alhamdulillah ya, saya itu ini membuat buku ini kan berdasarkan pengalaman saya kan, saya mengajarkan anak Indonesia yang lahir di sini yang kesulitan kalau untuk makan-makan itu kan banyak kan instan kan. Terus bagaimana saya perkenalkan dengan sayur mayur gitu loh dari kecil gitu loh. Terus kebetulan ada penerbit dari Morning Seeker Media itu melihat gitu loh. Wah, kok ini kok bagus, kok ini kok menginspirasi. Jadi saya di publisher gitu loh. Jadi akhirnya saya menerbitkan sebuah buku gitu loh. Dan tanggapannya itu alhamdulillah sangat senang banget gitu. Kita ngobrol lebih lanjut lagi nanti Mas Syarif soal kegiatan-kegiatan Mas Syarif dan istri Mbak Hani di seputar Philadelphia setelah pesan-pesan berikut.